Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 hari ini materi kita fikih. Mari kita lanjutkan lagi untuk materi di bab berapa Mas? Bab 3. Kemarin kita sudah mempelajari 2 bab. Bab pertama tentang apa? Mas Bayu, bab pertama tentang apa kemarin fikih? Tentang toharoh. Yang kedua? Bab 2 tentang apa? Sholat 5 waktu. Pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa? Ketentuan azan dan iqomat. Azan dan iqomat ini digunakan untuk sholat berjamaah. Kalau kita memahami sholat berjamaah, pada dasarnya fungsi dari sholat berjamaah itu apa Mas? Kenapa di dalam Islam kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Karena dengan sholat berjamaah, ya, salah satu hikmah dari sholat berjamaah yaitu adalah menjalin persatuan dan kesatuan, menjalin silaturahim. Bagi mereka yang jarang ketemu saudaranya, ketika mereka rajin melakukan sholat berjamaah di masjid, akan bertemu, saling bersalaman, ya toh? Ya, itu salah satu fungsi dari sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah, di sini ya, ada beberapa ketentuan azan dan iqomat. Ya, dalam sholat berjamaah tentunya yang pertama kalian datang ke masjid ketika mendengar apa Mas? Azan. Coba kelas 7 biasanya yang jadi muadzin siapa? Siapa? Mas Najib. Ya. Najih, Mas Najih ya. Jadi azan ini nanti kita akan mempelajari keutamaannya apa saja. Yang pertama yang perlu diketahui adalah pengertian. Pengertian azan secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa apa artinya azan itu? Dilihat di halaman 41. Azan itu apa? Pengumuman. Iya, pengumuman atau pemberitahuan. Yang dimaksud pemberitahuan di sini berarti apa coba? Pengumuman tentang apa? Pengumuman masuknya waktu sholat atau pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah dimulai, sudah mulai masuk. Ini yang disebut dengan azan. Sedangkan secara istilah apa azan itu secara istilah? Azan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Di sini ada istilah perkataan tertentu. Kenapa? Karena di dalam lafadz azan itu sudah ditentukan, lafadznya tidak sembarangan. Jadi lafadznya sudah ada yang menentukan, sudah ditentukan. Makanya yang dimaksud dengan azan secara istilah adalah perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan datangnya waktu sholat fardu. Bisa dipahami untuk pengertian? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi azan itu menurut bahasa apa? Pengumuman atau pemberitahuan. Kalau menurut istilah adalah perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan telah datangnya waktu sholat fardu ya. Nah sekarang iqomat. Pengertian iqomat apa iqomat itu? Pertanda sholat berjamaah dimulai. Jadi setelah azan ya, setelah azan ada jeda antara azan dengan iqomat. Itu adalah waktu yang bagus, waktu yang baik untuk berdoa. Waktu antara azan dan iqomat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya ketika azan sudah berkumandang, segeralah datang ke musola, ke masjid sampean. Apalagi sampean hidupnya di pondok lebih mudah. Ketika ada azan, segeralah datang ke masjid, ke musola, mencari shaf yang pertama. Ya, shaf yang paling awal itu adalah kemuliaan, salah satu kemuliaan sholat berjamaah. Sampean berdiri di shaf pertama itu pahalanya lebih besar. Ketika iqomat dikumandangkan berarti sholat berjamaah sudah dimulai. Ketika lafadznya Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika sudah dikumandangkan iqomat, maka berdirilah untuk segera melakukan sholat berjamaah. Bisa dipahami nggih?
Kemudian yang kedua keutamaannya, kita baca hadisnya di situ di halaman 42 bersama-sama dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat le Mas. An Abi Hurairah anna Rasulullahi ya'lamun nasu ma fil adhani was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Rawahul Bukhari wa ghairahu. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan berdiri di barisan pertama shaf, di mana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundi di antara mereka. Jadi saking utamanya orang yang mendengar azan, kemudian dia segera datang ke masjid, dia mencari shaf yang paling awal, shaf yang paling depan, itu saking utamanya. Di dalam hadis mengatakan Rasulullah, seandainya orang itu tahu saking pentingnya berdiri di depan ketika sholat berjamaah, seandainya itu bisa diundi, mereka akan berebut untuk ikut mengundi. Seandainya bentuknya undian, sampean mesti akan berebut mencari undian tersebut. Itu saking utamanya, saking pentingnya. Makanya setelah belajar ini sampean harus bisa mempraktekkan. Ketika adzan sudah berkumandang, segeralah datang ke musola mencari barisan yang pertama. Karena orang yang berdiri di barisan pertama itu lebih utama. Pada hadis yang kedua dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat, di dalam Al-Quran, maaf bukan hadis, di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amala shalihan faqala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Di sini ada kata-kata menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah adalah orang-orang yang gemar mengumandangkan azan. Salah satu keutamaan dari orang yang selalu mengumandangkan azan, maka dialah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, termasuk orang-orang yang mulia. Ya, jadi di antara sampean kalau yang gemar azan, senengane azan, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Itulah keutamaannya. Ya, keutamaan tadi mengumandangkan azan dan iqamat. Yang terakhir, hukum azan. Membaca azan menurut jumhurul ulama adalah hukumnya sunnah muakkad bagi sholat 5 waktu. Jadi ketika masuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampean disunahkan untuk mengumandangkan azan. Itu sunnahnya sunnah muakkad. Tetapi ketika sholatnya adalah sholat sunnah, tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Faham semua? Bisa dipahami? Jadi ketika sholat 5 waktu hukumnya apa tadi? Sunnah muakkad. Pada sholat sunnah tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Itu saja untuk kali ini. Ada 3 poin yang harus dipelajari. Silahkan dirangkum, minggu depan harus sudah selesai. Dirangkum mulai dari halaman 41 sampai halaman 43. Itu saja, kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.